Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam. Ahmaduhu wa atubu ilaihi anidz dzunubi wal asam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Quddusus Salam wa misbahuz zalam wa rasulul mulkil allam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumiz ziham. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullahal azim wazra'u budurul islam, tadkhulu jannata rabbikum bissalam. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, umat Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlu kita ketahui pada saat ini kita sedang memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa agama Islam itu lahir di negeri padang pasir yang tandus sekali tanahnya, sedang penduduknya adalah suatu bangsa yang sejak nenek moyangnya dahulu gemar sekali berselisih dan berperang hanya karena seekor unta. Maka terjadilah perperangan antara suku atau kabilah dengan kabilah yang lainnya, sehingga berlangsung bertahun-tahun. Selain itu penduduknya terkenal sebagai orang yang kasar dan tidak mempunyai akhlak, yang kuat menindas yang lemah, mempunyai kepercayaan terhadap arca atau patung yang dianggap sebagai tuhannya, dan berkepala batu dan beristiadat buruk sehingga tega menanam anak perempuannya hidup-hidup. Itulah kebiasaan-kebiasaan yang lazim dilakukan mereka. Oleh sebab itu pada zaman itu disebut adalah zaman jahiliyah, zaman yang serba rusak dan bobrok karena hampir seluruh penduduknya yang hidup dalam kegelapan dan kesesatan. Ma'asyiral muslimin, umat Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di kalangan suatu bangsa yang demikian itulah Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dan ketika beliau berusia 40 tahun lalu diangkat menjadi rasul. Tugas pokok beliau sebagai rasul ialah mengubah akhlak umatnya yang terkenal kasar, itu diganti dengan akhlak yang luhur dan budi pekerti yang mulia. Kedua, ditugaskan mengubah i'tiqad yang tadinya menganggap arca sebagai Tuhan diganti dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga adat-adat mereka yang buruk diluruskan kembali, diajarkan saling bertoleransi dan membina kesatuan dan persatuan di antara mereka. Tentu saja ajakan Nabi itu mendapat tantangan yang keras dari kaumnya, bahkan para kerabatnya sendiri. Tetapi walaupun demikian besar tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mundur setapak pun dan tetap dalam menyiarkan agama Islam yang suci ini. Pernah pada suatu saat dengan melalui pamannya, orang-orang kafir memujuk Nabi Muhammad dan merayu beliau dengan ditawarkannya kepada beliau yaitu sebuah mahkota Mekah dan seperdua dari kekayaan negeri dan rakyat serta gadis-gadis yang cantik yang diinginkannya, asal beliau Nabi Muhammad SAW bersedia meninggalkan tugas suci ini. Karena perjuangan Nabi bukan demi kepentingan diri atau keluarga, demi kesejahteraan umat, maka ditolaknya tawaran itu dengan lantang seraya berkata, "Wallahi ya ammu, law wada'u syamsa fil yamini wal qamari fil yasari ala an atruka hadzal amr
ay nasrul islami ma taraktuhu hatta yuzhirallahu aw ahlika dunahu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, wahai paman, kendati mereka itu mengikut sertakan dengan meletakkan matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku dengan niat agar aku meninggalkan tugas suci ini, yakni penyebaran syariat Islam, takkan ku tinggalkan hingga Allah mensukseskan, atau lebih baik aku binasa karenanya. Itulah perjuangan Nabi yang perlu kita tauladani dalam segala lapangan dan perjuangan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata bahwa kelakuan beliau selalu sesuai dengan Al-Quran, apalagi sikap kasih sayangnya selalu tampak menonjol pada tindak laku beliau. Beliau adalah seorang yang amat cerdas dan cekatan. Beliau tidak pernah melewatkan kesempatan untuk memperbaiki nasib sahabatnya dan masyarakatnya. Kepentingan mereka lebih diutamakan daripada kepentingan diri sendiri, malah mengorbankan miliknya sendiri demi kepentingan umum. Semua itu karena dorongan kasih sayang yang amat kuat di hati beliau, walaupun beliau sebagai utusan Allah dan kesayangannya, di mana seluruh doa dan permohonannya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau tak pernah memohonkan kutukan bagi musuh-musuh bebuyutannya sekalipun. Pernah pada saat beliau berdakwah di kota Taif, penduduknya melempari beliau dengan batu sementara badannya berlumur rendalah. Beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya bangsaku masih bodoh, belum tahu, maka berilah mereka hidayah. Sebagai panglima perang yang berhasil menduduki kota Mekkah dan menawan tentara Quraisy, musuh yang amat kejam terhadap jamaah kaum muslimin, dan tak segan-segan menghampurkan harta dan kekayaan untuk membiayai konfrontasi dan membakar suku-suku Arab untuk menumpas agama Islam dan pemeluknya. Tetapi itu semua dibalas dengan Nabi setelah mereka kalah pada waktu Fathu Mekkah. Dengan tersenyumnya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Idhabu fa antumut tulaqa." Kalian semua bebas masing-masing, boleh pulang ke rumahnya. Menyaksikan kejadian ini, sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bertanya, dengan beraninya Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang memberimu saran untuk berlaku demikian?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allah." Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Akan tetapi barang siapa yang bertoleransi, memberi maaf, maka Allah lah yang akan memberinya pahala. Dan Allah juga berfirman lagi, "Idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adwatun ka'annahu waliyyun hamim." Maka balaslah kejahatan orang dengan kebaikan, seakan-akan ia sebagai kawan yang setia, kendati pun walaupun ia itu adalah musuh. Kaum muslimin yang berbahagia, umat Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun demikian rupa akhlak dan tindak lakunya, namun sering beliau berseru di atas mimbar, "Wa man kuntu akhadtu malan fa hadza mali falyakhudh haqqahu. Wa man kuntu darabtu lahu zahran fa hadza dhahri falyaqtad." Barang siapa yang pernah kurugikan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hartanya, silakan mengambil kembali. Dan barang siapa yang pernah kusakiti badannya, silakan membalas. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada di antara para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah dirugikan hartanya oleh Nabi Muhammad, maka kata Nabi Muhammad, ambillah kembali hartaku, katanya. Dan barang siapa yang pernah kusakiti badannya, yang pernah disakiti badannya oleh Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, silakan membalasnya. Ma'asyiral muslimin umat Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikianlah
saudara-saudara, di antara perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita teladani. Mudah-mudahan kita sekalian selalu memperoleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ar-raufur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul 'alim.